maka kita ketemu target di angka 39.050. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Halo Sobat Jack, apa kabar semuanya? Jack harap kalian selalu diberikan kesehatan dan cuan yang melimpah. Pertama-tama, Jack ingin memohon maaf karena kondisi market yang sedang berpesta pora kemarin dan juga Jack ini sekarang sedang bersiap-siap untuk pindah rumah. Jadi, Jack tidak sempat membuat video untuk beberapa minggu yang lalu. Tapi jangan khawatir, sesuai janji Jack, Jack akan selalu berusaha hadir menemani petualangan Sobat Jack dalam berinvestasi. Yuk kita mulai pembahasan TBJ episode ke-8 mengenai saham BBCA kali ini. Kita mulai pembahasan kita dengan melihat bagaimana kondisi fundamental BBCA pada masa pandemi. Oke, kalau kita lihat secara net profit, memang kuartal 3 2020 BCA ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan kuartal 3 tahun 2019. Nah, penurunannya ini adalah sebesar 4,2%. Akan tetapi, teman-teman jangan lupa penurunan laba BCA ini lebih disebabkan karena bank-bank pada masa pandemi ini mereka meningkatkan provisi atau semacam pencadangan laba yang mereka gunakan untuk menutup kredit-kredit yang bermasalah atau non-performing loan. Nah, jadi mereka itu harus write off, mengurangi labanya untuk menutup kredit-kredit yang macet atau bermasalah itu, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih uniknya BCA dibandingkan 4 Big Four atau 4 bank terbesar yang ada di IHSG, BCA ini justru masih membukukan kenaikan dari pendapatan bunga bersih, di mana 3 bank yang lain itu justru mengalami penurunan pendapatan bunga bersih. Berarti secara operating itu BCA masih berjalan dengan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat revenue dari BCA di kuartal 3 tahun ini justru meningkat dibandingkan tahun 2019. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bilang, kok kenapa ya BCA itu PER-nya paling tinggi nih? Saya sudah bandingkan di sini. Jadi yang kalian lihat di sini adalah layar dari iPod, salah satu sekuritas yang saya gunakan. Kalau teman-teman lihat PER-nya BCA ini kan paling tinggi nih, Mandiri paling murah. PBV-nya juga BCA udah paling mahal. Kenapa masih ada orang-orang yang mau membeli BCA? Karena BCA secara bisnis dia paling efisien. Dia masih bisa membukukan kenaikan pendapatan, masih bisa tumbuh, bahkan di saat kompetitor yang lain itu mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi BCA di sini saya lihat sangat resilient dan juga sangat defensif, teman-teman. Jadi ini bank ini unik nih, di mana sektor keuangan yang lain babak belur, BCA justru masih bisa bertumbuh di masa pandemi. Sekarang kita lihat bagaimana BCA kalau dilihat dari sisi teknikal maupun foreign flow. Nah, sekarang yang sedang teman-teman lihat di layar ini adalah layar dari Stockbit ya, Chartbit yang saya gunakan. Kalau kita lihat BCA trennya sudah bagus, dia sudah mulai uptrend, di mana kita lihat dia mencetak low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan kemungkinan kalau dia melakukan koreksi atau penurunan, kita harap penurunannya tidak lebih rendah daripada low yang terakhir, yaitu di kisaran sekitar 27.000, teman-teman. Jadi selama BCA masih bisa bertahan di atas level itu, harapannya adalah ketika ia naik, ia bisa membuat high yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita lihat secara foreign flow, ini juga saya menemukan ada hal yang menarik untuk BCA, di mana kalau kita lihat asing melakukan akumulasi yang lumayan masif dan konsisten di saham BCA ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat secara detail menggunakan aplikasi spot. Oke, setelah kita lihat foreign flow yang cukup deras ada di Chartbit tadi, ini adalah
tangkapan layar dari aplikasi spot dari Sukor Sekuritas yang saya gunakan. Nah, melalui daily stock foreign ini, fitur yang tersedia di aplikasi spot milik Sukor Sekuritas ini, kalian bisa lihat secara lebih detail foreign flow yang terjadi pada saham BCA. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dalam 3 hari terakhir ini saja, yaitu tanggal 14 Desember, 11 Desember, dan 10 Desember, secara berturut-turut 3 hari berturut-turut asing melakukan foreign net buy dengan value pembelian bersih di atas 500 miliar dalam 1 hari. Nah, buat teman-teman yang bingung apa sih foreign net buy atau foreign net sell itu, jadi gini teman-teman. Kalau ada yang namanya foreign net buy, itu artinya dalam 1 hari atau satu periode tertentu asing melakukan, jadi kan asing biasanya melakukan pembelian dan penjualan. Nah, kalau sampai pembeliannya itu lebih besar daripada penjualan pada periode tersebut, artinya asing sedang melakukan foreign net buy atau pembelian bersih. Jadi sedang melakukan akumulasi. Nah, kalau terjadi pada suatu periode asing melakukan penjualan lebih banyak daripada pembeliannya pada periode tersebut, maka asing berarti sedang melakukan foreign net sell seperti yang terjadi pada tanggal 4 Desember di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat asing sudah melakukan akumulasi selama 1, 2, 3, 4, 5 atau 1 minggu penuh. Jadi 1 minggu kan kita ada 5 hari bursa teman-teman ya. Jadi dengan adanya 5 hari berturut-turut seperti ini artinya sudah 1 minggu asing melakukan pembelian bersih secara berturut-turut pada saham Bank BCA, di mana pembelian bersih yang terkecilnya saja senilai 145 miliar dalam 1 hari. Oke, nah di sebelah sini kalian bisa lihat berapa average harga rata-rata dari investor asing yang melakukan pembelian di saham BCA. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih teman-teman. Berapa level beli dan target dari Bank BCA. Sekarang kita lihat, kita sudah bahas bahwa tren dari Bank BCA ini sudah memasuki fase uptrend. Nah, kalau kita mau beli, berapa bagusnya level entry dari Bank BCA ini? Secara pattern teknikal, Bank BCA membentuk pola atau pattern cup and handle. Kenapa namanya cup and handle? Karena kalau teman-teman lihat, ini bentuknya itu menyerupai seperti cangkir atau gelas kopi ya teman-teman ya, cangkir kopi. Jadi ini adalah gelas cangkirnya, ini adalah handle-nya. Jadi disebut cup and handle. Jadi seperti bentuknya menyerupai cangkir kopi atau teh. Nah, bagaimana cara menggunakan pattern ini teman-teman? Jadi kita menarik satu garis lurus atau merupakan resisten dari high yang terakhir, di mana resisten itu jika resisten tersebut mampu di-break oleh pergerakan harga saham atau komoditas atau aset apapun itu, maka cara mengukur target breakout-nya adalah menggunakan level terendah menuju level resisten. Nah, itu kita duplikat lalu kita gunakan sebagai target. Di mana jarak dari level terendah ke resisten adalah sebesar teman-teman bisa lihat 6.050 rupiah, maka dari level breakout cup and handle ini kita gunakan juga sama value yang sama 6.050, maka kita ketemu target di angka 39.050. Luar biasa ya teman-teman ya, di mana all time high terakhir dari Bank BCA hanya mencapai senilai 35.300 di level ini nih, di titik yang sebelah sini. Itu terjadi pada tanggal 15 Januari bagian bawah kalau teman-teman bisa lihat ya, 15 Januari tahun 2020. Nah, kemungkinan besar gerakan breakout kali ini bisa membawa BCA ke target price sekitar 39.000. Nah, kalau teman-teman belum punya, di level berapa sebaiknya kalian beli? Ada 2 level teman-teman. Jadi strateginya adalah yang pertama kalian bisa menunggu Bank BCA ini turun kembali ke breakout level atau level 33.000, di mana level itu tadinya adalah resisten, maka waktu harga turun kalian bisa menggunakan level breakout itu sebagai suatu support, jadi sebagai suatu area beli. Jadi kalian nunggu istilahnya BCA itu jemput kalian di sini, baru kalian simpan dengan target penguatan sampai 39.000.
Atau kalau Bank BCA ini sahamnya nggak turun-turun juga karena asing juga pembeliannya sangat masif, maka kalian bisa mengejar kalau Bank BCA ini melakukan breakout yang kedua saat ia eh, menembus level harga 35.300. Jadi kalian bisa entry di level 35.325 atau 35.350 atau 35.400. Jadi level-level seperti itu kalian bisa mengejar saham BCA ini. Oke, teman-teman, sekian pembahasan Bro Jack atas saham Bank BCA kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kalian semua dan jangan lupa subscribe dulu baru cuan.